Jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Ya. Saya juga geram masalah korupsi ini karena saya mengerti bahwa sumber daya kita sangat besar, resources sangat besar, dan terjadi kasarnya adalah perampokan lah. Saya bisa harus dikatakan apa nih, perampokan kan. Dan perampokan itu kadang-kadang pakai cara-cara yang sok legal, iya kan? Jadi kalau dicek tidak ada pelanggaran, iya kan? Tender sudah diatur, siapapun pemenangnya. Kadang-kadang tender itu diam-diam tidak diumumkan, atau diumumkan hari Selasa jam 10, tak tutup udah jam 2 udah tutup, ya kan? Tek. Yang masuk 3 penawaran semua Related. orang yang sama, udahlah. Seperti akal-akalan. Bener kan? Ini praktek sudah terjadi. Ya ini kan dari segi hukum tidak salah. Satu, geram. Jaksa Agung juga kadang-kadang geram, Pak. Kita sudah tangkap, kita sudah ungkap, sudah berhasil menang di pengadilan negeri. Dia naik banding, kita menang. Terus Mahkamah Agung PK Selesai. kita dikalahkan. Jadi ini masalah ya. Jadi langkah saya dalam waktu dekat saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan ya dengan Menseknek. Saya ingin naikin gaji semua hakim. Saya ingin naikin gaji skala signifikan semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Ya jadi memang apa ya, hasil efisiensi gitu. Kalau tidak salah ya, untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh 12 triliun ya. Nggak sampai 20 triliun. Penghematan perjalanan dinas ke luar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia, semua gaji. Dan signifikan. Nanti saya dimarahin juga, kok hakim yang dinaikin signifikan, kami gimana? Ya tapi hakim dulu mungkin ya. Karena hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga kasih petunjuk, hakim harus punya rumah dinas yang layak. Ini sedang dikerjakan oleh Menteri Perumahan. Kalau tidak salah kita punya hakim seluruh Indonesia nggak sampai 10.000. Kalau tidak salah 9.000 sekian. Jadi ini harus diadres. Hakim dulu diperbaiki, kemudian aparat-aparat yang lain. Jadi saya sangat sependapat. Jadi pertama yudikatif kita harus kita bersihkan, perkuat, dan ya maksud saya ya, karena kita tahu penjara kadang-kadang dengan kekuatan uang dia tiap malam bisa keluar jalan-jalan. Meskipun ada di pulau terpencil, kalau ada uang bisa disuap, Pak. Kalau di pulau kecil kan susah dia mau keluar. Bisa sewa helikopter. Oh nggak bisa. Pulau mana gitu kan. Ini sedang kita cari gitu loh, tempatnya, pulaunya gitu. Saya diusulkan ada pulau lepas pantai Banten. Wah ini terlalu dekat, ya kan? Iya kan? Pakai perahu bisa ada yang datang nganter bakmi Gajah Mada mungkin. Nah, jadi saya itu salah satu ya. Nah, masalah dimiskinkan, saya berpendapat begini. Makanya saya mau negosiasi selalu. Kembalikan yang kau curi. Tapi memang susah gitu. Ya kan? Karena secara sifat manusia mungkin dia nggak mau ngaku, ya kan? Jadi pertama harus dikasih kesempatan.
Jadi apa yang kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga gitu. Iya kan? Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya, kira-kira kan begitu. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Hanya memang benar harus ada suatu sikap jera, karena kadang-kadang dengan kekuatan uang, okelah aku ditangkap, okelah aku masuk pengadilan, paling saya dikasih 6 tahun, nanti 6 tahun saya jalankan 3 tahun, habis itu saya keluar. Ya. Dan selama 3 tahun saya juga nanti bisa saya sogok pejabat ini pejabat itu sehingga saya mungkin tiap 5 hari saya keluar. Iya kan? Jadi ini masalah gitu loh. Jadi saya memang mengatakan ke aparat hukum, kalau hakim kasih vonis yang tidak masuk akal, yang menyakiti perasaan rasa adil rakyat, kita naik banding. Dan kita berhasil berapa kali, iya kan? Benar nggak? Ada kasus berapa triliun dia hilangkan, hanya dapat berapa tahun itu? Ya. Harvey Muiz, Pak. Iya. Dan ada yang lebih parah, ada yang lolos sama sekali. Ini saya suruh kejar ini delik-delik hukumnya. Jadi ini masalah serius. Ini benar. Rakyat geram, jangan rakyat geram. Saya yakin kalian semua geram semua. Kalian mengerti, ya kan? We are not stupid, benar nggak? Kalau kasus dia hilangkan 100 triliun, dapat 6 tahun, ini kan nggak masuk akal. Iya kan? Jadi saya sangat sependapat ya, hukuman mati pada prinsipnya ya sebenarnya kalau bisa kita tidak hukuman mati, karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja kita yakin 99,9% dia bersalah, mungkin ada suatu masalah yang ternyata dia korban atau dia di frame atau dia itu loh. Yeah. Kalau hukum mati final, kita nggak bisa hidupkan dia kembali, ya kan? Sehingga pada prinsipnya ya banyak pelaksana hukum mati kan diulur, ya kan, bahkan ujungnya juga tidak dilaksanakan sebenarnya kan. Yeah. Itu kita lakukan. Jurisprudensi pemimpin-pemimpin kita sebelum, ya kan? Bung Karno tidak melaksanakan, berapa orang yang dihukum mati, Pak Harto tidak laksanakan, berapa orang dan seterusnya. Dan saya pada prinsipnya juga kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi mungkin tidak sampai hukuman mati. Tapi ini tentunya nanti konsensus para pimpinan politik dan para pakar-pakar hukum.